Pegunungan Jatuh terletak di perbatasan antara Aula Jiwa dan Aliansi Istana Langit. Kedua belah pihak telah bertempur berkali-kali di pegunungan ini sebelumnya. Pertempuran terus berlanjut dan bisa dibilang sangat intens. Namun, Pegunungan Jatuh dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Konon, banyak doseng elit yang tewas di pegunungan ini pada zaman kuno. Meskipun legenda ini telah menyebabkan banyak pencuri harta karun menjelajahi pegunungan ini berkali-kali, mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa doseng. Namun, minimnya harta karun tidak mencoreng reputasi Pegunungan Jatuh di dataran tengah, terutama ketika pegunungan ini dipilih sebagai tempat berlangsungnya pertempuran penentuan antara Aula Jiwa dan Aliansi Istana Langit. Oleh sebab itu, reputasi Pegunungan Jatuh tiba-tiba kembali melejit. Berita itu memang tak terelakkan, tetapi tampaknya kedua belah pihak telah meremehkan kejutan yang ditimbulkannya. Dalam 3 hari, Pegunungan Jatuh yang agak sepi telah dipenuhi oleh sejumlah besar orang dengan kecepatan yang mengejutkan. Faksi-faksi dan para ahli dari seluruh penjuru telah berbondong-bondong menuju Pegunungan Jatuh. Perebutan posisi penguasa semua faksi di dataran tengah ini merupakan peristiwa yang benar-benar sangat menarik perhatian. Tampaknya semua faksi dan pakar dari dataran tengah sangat penasaran untuk mengetahui siapa yang akan muncul sebagai yang terkuat dalam bentrokan ini. Kelompok lama Aula Jiwa atau Aliansi Istana Langit yang baru. Dalam 3 hari yang singkat, lalu lintas manusia Pegunungan Jatuh telah mencapai tingkat yang mengerikan, memaksa para binatang ajaib yang tinggal di pegunungan tersebut untuk menanggung kesulitan. Beberapa suku binatang ajaib yang tinggal di pegunungan tersebut buru-buru memindahkan suku mereka karena takut terlibat, yang dapat mengakibatkan kehancuran suku mereka. Sementara jumlah orang yang membanjiri Pegunungan Jatuh mulai mencapai titik jenuh, hati orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang hadir tiba-tiba melonjak. Tak seorang pun dari mereka menyangka perjalanan ini akan sia-sia. Pertempuran yang menentukan seperti itu pasti akan mengguncang dunia. 3 hari berlalu dengan cepat di depan mata semua orang. Ketika sinar matahari pagi menembus awan dan menyebar ke tanah pada hari keempat, atmosfer pegunungan menjadi sangat panas. Deru angin terus bergema di langit saat banyak sosok terbang bersama seperti belalang. Tujuan mereka sama, mereka menuju ke Gunung Jatuh di tengah Pegunungan Jatuh. Gunung Jatuh adalah gunung paling megah dan curam dari Pegunungan Jatuh. Gunung itu sangat tinggi. Beberapa jalan pegunungan begitu curam hingga hampir vertikal. Oleh karena itu, bahkan tidak ada cara untuk mendaki gunung ini. Puncak gunung runtuh begitu halus seolah-olah sebuah cermin besar telah dibangun di atasnya. Sinar matahari yang jatuh di atasnya terpantul menjadi sinar-sinar cahaya yang menyilaukan. Dari kejauhan, pilar sinar itu tampak menjulang dari gunung dan menembus awan, memberinya penampilan yang luar biasa megah yang membuat orang merasa bangga. Menambahkan suasana banyak orang yang melayang di sekitarnya, menyebabkan darah banyak orang terasa mendidih. Jika seseorang terlibat dalam pertarungan habis-habisan di depan banyak pasang mata ini seumur hidupnya, ia tidak akan menyesali apapun, bahkan jika ia dalam kematian. Langit di sekitar gunung dipenuhi orang-orang. Setiap ahli yang memiliki kemampuan terbang akan mengembangkan sayap rogi mereka atau langsung melangkah di udara. Bahkan terlihat beberapa iblis tua yang telah menyembunyikan diri dari dunia dan para tetua agung dari beberapa sekte yang hadir di area puncak gunung. Tampak semua tetua dari generasi yang lebih tua ini ingin menyaksikan hasil dari pertempuran yang mengguncang bumi ini. Meskipun seluruh pegunungan itu luar biasa padat, tak seorang pun berani mendarat di reruntuhan gunung. Bahkan para iblis tua itu yang mampu menghancurkan ruang dengan sekali angkat tangan tetap berada 10.000 kaki dari gunung itu. Matahari di langit semakin panas seiring berjalannya waktu. Ketika matahari bulat yang terang mencapai titik tertinggi di langit, pilar cahaya yang melesat dari puncak gunung jatuh ke udara juga mencapai titik tertingginya. Pilar cahaya yang menjulang ke langit tampak seolah-olah telah menyatu dengan matahari yang terang di atas. Jika dilihat dari jauh, pemandangan itu sungguh spektakuler. Ruang di sekitar gunung jatuh dengan cepat terdistorsi ketika pilar cahaya mencapai puncaknya.
Sebuah terowongan spasial perlahan terbentuk di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam dingin membumbung ke segala arah setelah terowongan spasial terbentuk. Terdengar juga suara tajam samar-samar. Suara ini membuat ekspresi banyak penonton berubah. Mata mereka dipenuhi rasa jijik dan takut saat mereka menatap kabut hitam itu. Anggota Aula Jiwa ada di sini, ucap semua orang yang jelas tahu siapa orang-orang ini sejak awal mereka masuk. Semua orang juga buru-buru memusatkan perhatian. Kabut hitam bergolak setelah kemunculannya. 7 sosok perlahan muncul di depan mata semua orang. Ketujuh sosok itu memiliki aura yang luas dan perkasa. Banyak orang merasa sangat ketakutan hanya dengan melihatnya. Aula Jiwa ini memang layak menjadi penguasa di dataran tengah. Mereka bahkan telah mengerahkan 7 doseng bersama-sama. Sikap agung ini benar-benar membuat orang tak punya pilihan selain mendesak kagum. 2 pemimpin di antara ketujuh orang itu adalah Kepala Aula Jiwa dan Pak Tua Hunmo. Wakil Kepala Aula adalah satu-satunya wajah yang dikenal di belakang mereka. Sedangkan sisanya kemungkinan besar adalah para ahli dari klan Hun. Setelah area itu langsung menjadi gelap dan dingin setelah ketujuh orang ini muncul, bahkan sinar matahari yang berpencar di langit terasa dingin di tubuh. Kekuatan Aula Jiwa ini sebenarnya sangat menakutkan, gumam beberapa orang di sekitar. Ekspresi para tetua agung dari beberapa sekte besar menunjukkan kesungguhan yang mereka rasakan saat menyaksikan pemandangan ini. Baru setelah menyaksikan sendiri barisan Aula Jiwa, mereka akhirnya menyadari bahwa ada jurang pemisah yang sangat besar antara faksi mereka dan Aula Jiwa. Anggota aliansi Istana Langit seharusnya sudah menunjukkan diri mereka sejak kalian tiba, ucap Kepala Aula Jiwa melirik Acu tak Acu ke arah kerumunan yang pada di sekitarnya setelah muncul. Ia segera mengangkat kepalanya dan menatap gunung di kejauhan. Suara yang samar-samar bagaikan guntur saat bergema di pegunungan jatuh. Kau memang pantas menjadi ketua Aula Jiwa. Penglihatanmu sungguh bagus, ucap seorang sosok. Tawa terus terdengar setelah suara ketua Aula Jiwa bergema. Setelah itu, semua orang menyaksikan ruang di sisi lain gunung jatuh dengan cepat terdistorsi. Setelah kemunculan 10 sosok ini, lingkungan sekitar yang tadinya gelap dan dingin karena dauki mengerikan yang terpancar dari kelompok Aula Jiwa perlahan-lahan kembali hangat. Semua orang menghela nafas lega saat ini. Pertarungan seperti itu terlalu mengerikan. Bahkan aura yang keluar saja sudah dapat mempengaruhi suhu. Aliansi Istana Langit ternyata punya 10 doseng, ucap semua orang setelah dengan cermat mengamati sosok-sosok dari Istana Langit yang muncul setelah mengatasi keterkejutan awal mereka. Suara hembusan udara dingin juga terdengar. Ekspresi beberapa iblis tua juga telah berubah drastis. 10 doseng. Aliansi Istana Langit tampaknya telah mengerahkan semua ahli di tangan mereka. Ditambah dengan leluhur Woyun, Periking Perihua, dan seorang doseng bintang 1 yang telah bergabung dengan aliansi dalam 2 tahun terakhir atas undangan Yalau, jumlah doseng yang dimiliki aliansi telah mencapai jumlah 10 sosok yang mengerikan. Jajaran ini bahkan mungkin sebanding dengan beberapa klan kuno. Suasana menjadi jauh lebih tenang. Jelas bahwa semua orang tercengang oleh kekuatan luar biasa aliansi Istana Langit. Bahkan mata beberapa iblis tua dan tetua agung dari sekte tertentu dipenuhi keterkejutan, karena tak seorang pun menyangka kekuatan aliansi Istana Langit akan melonjak sedemikian rupa. Kau memang masih hidup, ucap ketua Aula Jiwa. Ketua Aula Jiwa tampak tak kehilangan akal ketika barisan yang dibawa aliansi Istana Langit ditampilkan. Dengan kemampuan pengumpulan informasi mereka sudah jelas mengetahui sebagian besar kekuatan aliansi Istana Langit. Karena itu, ia hanya mengalihkan pandangannya dan menatap pemuda berpakaian hitam yang berdiri di posisi pemimpin. Hatinya diliputi rasa tak percaya ketika pertama kali mengetahui informasi baru tentang pemuda ini. Setelah menyaksikan sendiri kekuatan api teratai iblis pemurnian, sulit baginya untuk percaya bahwa Xiaoyan telah lolos dari tangan api teratai iblis pemurnian dengan kemampuannya. Terima kasih telah mengingatku. Kalau tidak, aku takkan sanggup bertahan,
ucap Xiaoyan tersenyum tipis. Matanya mengamati pemimpin aula jiwa di depannya. Sosok pemimpin ini tak ubahnya legenda di hatinya dulu. Saat itu, ia bahkan tak layak disebut seekor semut di hadapan orang seperti itu. Namun, kini ia mampu berbicara setara dengan penguasa ini yang telah memicu badai berdarah di dataran tengah di hadapan banyak pasang mata ini. Ini menunjukkan bahwa ia tumbuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Ketua aula jiwa tidak berkomentar saat mendengar kata-kata Xiaoyan yang lembut dan menusuk. Kepala aula jiwa merenung sebelum tiba-tiba mengeluarkan pernyataan. Api iblis ada di tanganmu, ucap kepala aula jiwa. Menanggapi itu, Xiaoyan hanya tersenyum namun tidak menjawab. Kepala aula jiwa perlahan mengangguk menanggapi sikap Xiaoyan yang acuh tak acuh. Ekspresi serius akhirnya muncul di matanya saat ia berkata, "Klan Xiao yang telah kalah mampu melahirkan orang sepertimu. Jika berbicara tentang pencapaianmu, kau bisa dibandingkan dengan Xiao Xuan. Namun, karena klan Hun telah memusnahkan Xiao Xuan pertama, kita juga bisa memusnahkan Xiao Xuan kedua," ucap kepala aula jiwa. Mata Xiaoyan menyipit. Mata hitam pekat itu memancarkan hawa dingin yang mengalir di dalamnya. Aliansi Istana Langitmu hanya punya satu kesempatan dalam pertempuran ini. Kau akan berakhir dalam kondisi yang mengerikan jika kalah. Xiaoyan, beranikah kau menerima taruhan ini? Ucap kepala aula jiwa sembari menatap Xiaoyan dalam diam. Suaranya seperti denting puluhan ribu lonceng. Suara itu juga disertai dengan suara spiritual yang sangat mengerikan saat menyapu Xiaoyan dari segala arah. Namun, sesaat kemudian Xiaoyan melangkah maju. Auranya halus. Serangan spiritual dahsyat bak gelombang pasang dari ketua aula jiwa tak mampu memaksanya mundur walau selangkah. Ia mengangkat kepalanya dan menjawab dengan suara lirih. "Aku terima," ucap Xiaoyan. Kilatan melintas di mata ketua aula jiwa setelah Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu. Ia tidak membuka mulut, tetapi semua orang bisa merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba. "Sudah waktunya untuk mengakhiri konflik kita," ucap Xiaoyan. Penantian bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil seperti ini. Namun, pikiran Xiaoyan tetap tenang. Ia pernah menjadi pemuda yang bekerja keras dengan tujuan akhir mengalahkan sekte awan berkabut di Kekaisaran Siama. Tetapi kemudian, aula jiwa muncul entah dari mana. Mereka menangkap ayahnya dan menghancurkan klannya. Mereka bahkan hampir mengakhiri keturunan klan Xiao. Kebencian ini takkan pernah terdamaikan. Sejak saat itu, pemuda yang agak lembut itu mengerti dalam hatinya bahwa jalannya di masa depan akan penuh dengan kesulitan. Tetapi, ia telah memilih untuk terus maju tanpa ragu karena ada beberapa hal yang tak bisa diabaikan, meskipun itu sangat sulit. Berani sekali, ucap Patua Hunmo di samping kepala aula jiwa melirik Xiaoyan dengan ekspresi gelap dan dingin saat dia tertawa aneh. Xiaoyan meliriknya dengan acuh tak acuh. Ia segera menoleh ke arah ketua aula jiwa dan kemudian bertanya, "Bolehkah aku tahu bagaimana kita menghadapi tantangan ini?" ucap Xiaoyan. "Akan ada 3 ronde. Dengan pemenangnya adalah tim yang memenangkan 2 pertandingan. Masing-masing dari kita akan mengirimkan 3 orang untuk bertarung habis-habisan," ucap ketua aula jiwa menjelaskan dengan suara rendah sebelum kembali berkata, "Tentu saja, jika kau ingin semua orang dari aula jiwa dan aliansi Istana Langit bertarung, ketua ini tidak akan keberatan. Aula jiwa telah berdiri di dataran tengah selama bertahun-tahun. Jika kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat melawan kami dengan mengumpulkan beberapa faksi secara acak untuk membentuk aliansi, kau benar-benar terlalu naif," ucap kepala aula jiwa. "Kata-katamu memang berbobot, tapi itu karena kau mendapat dukungan dari klan Hun," ucap Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ia kemudian juga langsung berkata, "Jika kita terlibat dalam pertempuran skala besar, bahkan jika aliansi Istana Langitku hancur, klan Hunmu pasti akan menderita kerugian besar. Sepertinya klan Hun tidak mau menderita kerugian sebesar itu, bukan?" ucap Xiaoyan. Undangan pertempuran yang menentukan ini dengan jelas menunjukkan bahwa aula jiwa tidak berniat terlibat dalam perang berskala besar. Oleh karena itu, mereka telah mengatur pertarungan ini di antara para ahli tingkat tinggi.
Meskipun pertempuran mereka tidak akan terlalu besar, mereka mewakili kubu masing-masing. Jika mereka kalah, mereka akan lebih lemah daripada pihak lain di masa depan. Apapun yang bisa mereka lakukan. Kau boleh memilih 2 orang pertama, ucap kepala aula jiwa memberitahunya dengan suara lemah. Menang 2 dari 3 ronde kan? Membiarkan orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan adalah kebijakan yang baik, ucap Xiaoyan tersenyum tipis sambil membuka mulut untuk menjawab. Klan Hun ini tidak akan rela membiarkan aula jiwa menderita kerugian hingga 80 atau 90% dari kekuatannya. Ia juga tidak akan rela kehilangan aliansi Istana Langit sepenuhnya. Aliansi itu adalah satu-satunya yang bisa diandalkan untuk melawan klan Hun. Dan klan itu baru meraih prestasi seperti itu setelah dikelola dengan susah payah. Bagaimana mungkin ia rela kehilangannya begitu saja? Meskipun kata-kata ketua aula jiwa mungkin terdengar tidak menyenangkan, namun itu memang benar. Aliansi Istana Langit saat ini memang mampu melawan aula jiwa, tetapi aliansi tersebut pasti akan menderita kerugian yang tak tergantikan jika benar-benar ingin menghancurkan aula jiwa sepenuhnya. Sepertinya kau juga tak sanggup menanggung kerugian dari perang habis-habisan, ucap kepala aula jiwa mengangkat sebelah alisnya dan berbicara dengan makna yang lebih dalam setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Tunjukkan padaku orang-orang yang akan bertarung, ucap Xiaoyan tersenyum dan meminta. Ini provokasi terbesar yang diterima klan Hunku selama bertahun-tahun ini, ucap Pak Tua Hunmo tertawa getir. Kemudian ia segera melangkah maju. Anak muda dari klan Xiao, aku juga akan masuk dalam 3 orang tersebut, ucap Hunmo. Setelah Pak Tua Hunmo melangkah maju, seseorang dengan indera tajam akan menyadari bahwa gunung besar ini mulai bergetar pelan. Gelombang sonik seperti naga keluar dari bawah kaki Pak Tua Hunmo. Gelombang itu menembus batu besar di dalam tubuh gunung dengan liar. Setelah itu, gelombang itu meraung dan menyerbu ke arah Xiaoyan. Saat kekuatan tersembunyi yang menyerupai naga raksasa itu terlepas dari tanah, sesosok manusia melangkah di depan Xiaoyan. Sebuah kaki secara tak sengaja mendarat di tanah di tempat kekuatan tersembunyi itu berada. Tanah yang keras langsung ambles setengah kaki. Kekuatan tersembunyi itu dihancurkan oleh sosok itu. Klan Hun masih licik seperti sebelumnya, ucap Xiaoyan tanpa ekspresi saat melirik Pak Tua Hunmo dan perlahan berkomentar. Kapak darah Xiaoyan, ucap Hunmo. Wajah Pak Tua Hunmo gelap dan dingin. Kedua matanya seperti ular berbisa. Ia menatap Xiaoyan sambil mengucapkan setiap kata dengan jeda. Kalian semut-semut tak pantas menyebut nama ketua klan, ucap Xiaoyan serta muncul seperti serigala ganas yang perlahan terbangun. Niat memusnahkan samar-samar merembes keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Melihat itu, kepala aula jiwa dan Pak Tua Hunmo mengerutkan kening. Mereka tak berani meremehkan Xiaoyan sedikit pun, terutama karena sang tetua klan telah jatuh dalam posisi yang kurang menguntungkan saat melawan Xiaoyan di alam api iblis. Tetua klan menjadi relatif sengsara saat itu. Kini, setelah mereka bertemu lagi, wajar saja ia merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Kau memang pantas menjadi kapak darah Xiaoyan. Kau masih sekuat ini meskipun sudah bertahun-tahun tak muncul. Namun meskipun Xiao Suwan sangat terkenal, ia akhirnya tak mampu menghindar dari bencana. Klan Xiaomu memang ditakdirkan hanya menjadi bunga yang mekar sebentar, ucap sosok tua yang memegang tongkat yang berdiri di samping ketua aula jiwa dan Pak Tua Hunmo perlahan muncul di hadapan semua orang dengan wujud seperti hantu. Tanpa peringatan sementara keduanya mengerutkan kening. Tatapan Xiaoyan terfokus saat sosok tua itu muncul. Ekspresinya muram saat mengamati sosok itu. Penampilan orang ini bahkan tidak membuat ruang berfluktuasi, seolah-olah ia telah berdiri di tempat itu sejak awal. Kekuatan orang ini sungguh mengerikan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan dan yang lainnya di sampingnya saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat sedikit keterkejutan di wajah masing-masing. Hun Qianmu, ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan tajam menatap lelaki tua yang sedang memegang tongkat. Lelaki tua ini begitu kurus hingga tampak seperti hanya tulang belulang. Wajah keriputnya menyungkingkan senyum yang membuat orang merasa gelisah.
Mata itu tidak sekeruh lelaki tua pada umumnya. Sebaliknya, itu justru mengandung kecerahan yang aneh. Di balik sepasang mata itu, seolah jiwanya memancarkan rasa sakit yang menusuk. Hati kelompok Xiaoyan bergetar setelah mendengar Xiaochen mengucapkan nama ini dengan ragu. Dan sebenarnya, klan Hun memang telah mengirim orang tua ini. Hun Qianmu, dia benar-benar masih hidup. Klan Hun bahkan telah mengirimnya. Sepertinya mereka bertekad untuk melukai aliansi Istana Langit dengan serius, ucap para tetua berpengalaman yang banyak terdapat di sekitar gunung. Beberapa ahli yang agak muda mungkin belum pernah mendengar nama Hun Qianmu, tetapi para tetua ini jelas menyadari betapa menakutkannya orang tua ini. Sampah yang dulu memohon belas kasihan di tangan kepala klan berani muncul, ucap Xiaochen sembari menarik nafas dalam-dalam. Ia menekan hasrat melenyapkan yang menggebu-gebu di dalam hatinya dan menggeram tanpa ekspresi. Wajah keriput Hun Qianmu sedikit bergetar. Matanya yang berkilau aneh perlahan menyapu Xiaochen dan Xiaoyan. Suara seraknya bagaikan tulang yang bergesekan. Seberapapun kuatnya dia takkan bisa menghindari kematian. Pemenangnya adalah raja. Saat ini, klan Hun masih berdiri di puncak benua ini. Tetapi bagaimana dengan klan Xiao? Klan Xiao yang dulunya terkenal di seluruh benua ini, kini hanya tinggal kelompok kecil. Mereka berada di kaki terakhir mereka di bawah pengawasan klan Hun kita. Harus dikatakan bahwa ini sungguh sebuah tragedi, ucap Hun Qianmu. Ekspresi gelap dan tegas muncul di wajah Xiaochen. Tubuhnya berkelebat dan muncul di hadapan Hun Qianmu. Sebuah tangan melayang di udara kosong dan sebuah kapak raksasa berwarna darah pun muncul. Tak lama kemudian, angin kencang yang berhembus bak petir membelah langit dan menerjang Hun Qianmu dengan ganas. Xiaochen, meskipun kau cukup beruntung untuk bertahan hidup sampai sekarang, kau yang sekarang bukan lagi kapak darah Xiaochen yang dulu, ucap Hun Qianmu. Wajah Hun Qianmu yang sangat keriput menunjukkan ekspresi permusuhan ketika ia merasakan serangan cepat Xiaochen. Tangannya yang seperti tulang mengepal. Setelah itu, ia melemparkannya ke arah kapak besar berwarna darah itu. Angin yang terbentuk dari tabrakan dahsyat ini menyebabkan beberapa doceng elit Aula Jiwa mundur dengan cepat dengan ekspresi berubah. Hanya ketua Aula Jiwa dan Pak Tua Hunmo yang mampu bertahan. Kapak itu menebas tinju Hun Qianmu tanpa ampun. Sebuah serangan balasan yang sangat mengerikan membuat Xiaochen terhuyung mundur lebih dari 10 langkah. Ekspresinya menjadi sedikit muram saat ia memelototi Hun Qianmu. Ia telah terperangkap dalam ilusi api iblis selama ribuan tahun. Hasil latihannya tentu saja akan lebih rendah daripada latihan Hun Qianmu yang biasa. Hal itu membuatnya benar-benar merasa tidak puas. Karena pada saat itu, bahkan Hun Qianmu ini hanya bisa berbalik dan melarikan diri dengan ekspresi ketakutan setelah melihatnya. Xiaochen, aku yang tua ini sudah bilang semuanya sudah berubah. Dirimu yang sekarang bukan tandinganku, ucap Hun Qianmu melirik banyak bekas darah samar di tinjunya. Tetapi ia mengabaikannya dan berbicara dengan suara lirih. Ia langsung melirik Xiaoyan dan menjilat lidahnya. Ada aroma Xiao Suan di tubuhmu. Sepertinya kau benar-benar mendapatkan warisannya di makam surgawi, ucap Hun Qianmu. Ekspresi Xiaoyan tenang. Kekuatan lelaki tua yang takkan mati ini kemungkinan besar setara dengan Doseng bintang 6. Dia lebih kuat dari semua orang yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa Aula Jiwa memang telah bersiap. Xiaoyan, Aula Jiwa telah memilih pesaingnya. Sekarang giliranmu, ucap kepala Aula Jiwa sembari melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Ia melangkah maju, menyiratkan bahwa orang ketiga itu adalah dirinya. Rasa dingin menjalar di mata Xiaoyan setelah melihat lawan mereka. Sepertinya pertempuran besar ini akan berlangsung sengit. Ia seharusnya bisa menghadapi ketua Aula Jiwa dalam 1 dari 3 pertempuran. Pak Tua Hunmo akan diserahkan kepada leluhur Xiaochen. Tetapi satu-satunya masalah besar adalah Hun Qianmu. Serahkan saja padaku orang tua yang tidak mau mati itu, ucap seorang sosok. Sesosok kecil diam-diam muncul di samping Xiaoyan, sementara pikiran ini berkelebat di hatinya. Penampilan muda itu tentu saja milik leluhur Menara Pil. Leluhur
yang Xiaoyan temui di alam api iblis saat itu. Tetua pertama menara bil di sampingnya menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat pemuda berpakaian hijau di samping Xiaoyan. Ia pun berseru dengan hormat. "Leluhur," ucap tetua pertama menara bil. Xiaoyan tak berani meremehkan keberadaan yang sudah sangat tua ini. Ia segera menangkupkan kedua tangannya dan mulai memberi salam dengan hormat. "Salam untuk leluhur," ucap Xiaoyan. "Kenapa kau begitu sopan?" ucap leluhur menara bil sembari melambaikan tangannya. Matanya yang jernih memancarkan keterkejutan saat menatap Xiaoyan. Ia kemudian tertawa dan berkata, "Sungguh tak terduga, api teratai iblis pemurnian yang bahkan tak bisa kutaklukkan pun jatuh ke tanganmu. Kesempatan seberuntung ini sungguh membuatku iri," ucap leluhur menara bil. Benda suci seperti api teratai iblis pemurnian adalah sesuatu yang bahkan leluhur menara bil idamkan, terlepas dari kekuatannya. Namun, tak seorang pun pernah berhasil menaklukkannya setelah bertahun-tahun. Xiaoyan hanya menyeringai ketika mendengar tawa leluhur menara bil. Ia berhasil menaklukkan api teratai iblis pemurnian berkat keberuntungan. Jika bayangan sisa sentra teratai iblis pemurnian tidak mengaktifkan formasi dan bunuh diri dengan api iblis, ia takkan mampu menaklukkan dan memurnikan api iblis yang bahkan tak mampu dilawan leluhur menara bil ini. Menara bil juga merupakan anggota aliansi Istana Langit, dan kalian semua akan berbagi kejayaan atau kehancuran bersama. Sebagai penjaga menara bil, aku tak bisa menjauhkan diri dari masalah ini, ucap leluhur menara bil. Wajah leluhur menara bil yang agak lembut menatap Xiaoyan. Ada perasaan yang tak terlukiskan di matanya. Ia telah hidup bertahun-tahun dan menjadi sangat tajam. Ia tentu saja mengerti alasan Xiaoyan mendirikan Istana Langit. Xiaoyan tetap relatif tenang menghadapi tatapan tajam leluhur menara bil. Ia tidak berniat bersekongkol melawan menara bil. Persoalan aliansi ini menguntungkannya dan juga menguntungkan menara bil. Menara bil telah lama berperang melawan aula jiwa, dan semakin banyak alkemis yang terancam oleh aula jiwa beralih ke pihak lain. Orang yang jeli akan dengan mudah menyadari perkembangan ini. Kemungkinan besar leluhur menara bil yang sangat bijaksana itu juga memahami apa yang sedang terjadi. Karena itu, Xiaoyan tidak khawatir leluhur itu akan mencari masalah dengannya. "Serahkan saja Hun Qianmo, orang tua yang tak akan mati itu kepadaku. Aku tak berani bilang aku bisa mengalahkannya, tapi hasil seri bukanlah hasil yang buruk," ucap leluhur menara bil itu lalu tertawa pelan. "Penatua, terima kasih banyak," ucap Xiaoyan dan menghela nafas lega. Dengan kata-kata ini sebagai jaminan, ketidakpastian akan hilang dari pertempuran yang menentukan ini. Leluhur menara bil, tanpa diduga kali ini kita melihat makhluk legendaris ini. Dikabarkan bahwa wujud asli leluhur ini adalah filsuan tingkat 9. Kemungkinan besar dialah satu-satunya bil obat tingkat ini di dunia ini. Jika dia dimurnikan, diamlah, apa kau mencari kematian? Kekuatan leluhur menara bil ini sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Meskipun ada beberapa orang di dunia yang bisa mengalahkannya, kemungkinan besar sangat sulit menemukan seseorang yang bisa terus menyempurnakannya. Namun, siapapun yang benar-benar merasakan berkah itu, kemungkinan besar akan benar-benar beruntung, ucap beberapa orang di sekitar yang melihat kemunculan leluhur menara bil. Kemunculan leluhur dari menara bil tak diragukan lagi telah menimbulkan kegemparan besar di pegunungan sekitarnya. Beberapa ahli dari generasi yang lebih tua menunjukkan wajah terkejut. Tatapan mereka memancarkan rasa hormat dan ketakutan saat menatap leluhur tersebut. Di saat yang sama, ada beberapa pikiran aneh yang berkecamuk di hati mereka. Karena setelah mengesampingkan kekuatan leluhur menara bil, tubuhnya yang sebenarnya adalah filsuan tingkat 9 yang sudah cukup untuk membuat seorang doseng elit menjadi gila dengan mata merah. "Hantu tua, sepertinya kau berniat melawan klan Hunku," ucap Hun Qianmo. Wajah keriput Hun Qianmo sedikit bergetar saat leluhur dari menara bil muncul. Suaranya serak saat ia berkata, "Dulu, klan Hun kami tidak menyerang menara bil karenamu. Namun kali ini, tindakanmu ini benar-benar tidak bijaksana," ucap Hun Qianmo. "Dasar orang tua yang tidak pernah mati. Tidakkah kau berpikir mengucapkan kata-kata dangkal seperti itu di hadapanku agak lucu?"
ucap leluhur Menarabil tersenyum tipis mendengar ancaman ini. Ia kemudian tertawa dan melanjutkan berkata, "Jika aula jiwamu mendapatkan kesempatan yang tepat, mereka pasti sudah menyerang sejak lama. Apa kau pikir aku tidak mengerti kalian? Baiklah, tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Sudah bertahun-tahun sejak aku bertarung denganmu. Aku ingin tahu seberapa besar peningkatan kekuatanmu dibandingkan saat itu," ucap leluhur Menarabil. "Aku akan memberitahumu," ucap Hun Qianmo. Cahaya aneh di mata Hun Qianmo semakin terang. Jarak suaranya pun perlahan-lahan tak terdengar dan tubuhnya pun menjadi sedikit ilusi. "Kalian semua harus berhati-hati," ucap leluhur Menarabil. Leluhur Menarabil tersenyum tipis melihat tindakan Hun Qianmo. Ia menoleh dan memberitahu kelompok Xiaoyan. Setelah itu, tubuhnya menghilang tanpa jejak. Pada saat muncul kembali, ia sudah berada di udara. Ia melambaikan tangannya dengan lembut dan ruang di sekitarnya beriak. Seketika, ruang yang kacau tercipta olehnya. "Hun Qianmo, area luar terlalu sempit. Mari kita masuk dan bertarung," ucap leluhur Menarabil. Leluhur Menarabil berdiri di depan pintu masuk terowongan spasial. Ia tertawa ke arah Hun Qianmo di bawah. Setelah itu, ia berbalik dan memasuki terowongan spasial tersebut. Setelah mencapai level mereka dapat secara acak menciptakan ruang untuk bertarung. Tetapi ruang yang terbentuk secara tergesa-gesa ini sebenarnya juga tidak stabil. Dan biasanya ruang tersebut akan menghilang setelah pertempuran berakhir. "Apa kau pikir aku takut padamu?" ucap Hun Qianmo tertawa dingin melihat leluhur itu pergi. Tubuhnya bergerak dan semua orang melihat ruang di udara berfluktuasi. Sesosok tubuh menyerbu ke dalam terowongan spasial itu dengan kecepatan kilat. Tak lama setelah mereka berdua memasuki alam, ruang beriak dan menjadi transparan. Penglihatan semua orang mampu menembus ruang transparan ini dan melihat dua sosok melayang di dalam ruang yang kacau. Salah satu sosok ini adalah leluhur Menarabil dan yang lainnya adalah Hun Qianmo. Keduanya adalah elit Dosing bintang 6. Sepertinya perjalanan ini tidak sia-sia. Pertarungan di level ini sangat langka di seluruh benua, ucap orang-orang yang melihat di sekitar pegunungan. Seluruh pegunungan langsung gempar saat kedua individu itu menyerbu ke wilayah itu satu demi satu. Ini akan menjadi pertama kalinya sebagian besar orang yang hadir menyaksikan pertarungan antar para ahli tingkat ini. Leluhur dari Menarabil dan Hun Qianmo tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu setelah memasuki alam tersebut. Mereka segera mulai bertempur sengit di depan banyak mata yang girang. Meskipun mereka berada di alam yang berbeda, beberapa riak energi dahsyat masih menyebar. Suara yang seolah seperti lonceng yang teredam membuat sebagian besar orang merasa dada mereka seolah sesak. Pertempuran meletus dengan kecepatan kilat. Serangan energi yang mengerikan yang dapat dengan mudah menghancurkan dunia membuat hati banyak orang bergetar. Kekuatan setingkat itu sungguh terlalu menarik. Mata Xiaoyan melirik ke arah alam itu setelah pertempuran meletus di sana. Setelah itu, ia melangkah maju perlahan tanpa ekspresi. Tatapannya melirik antara ketua aula jiwa dan Pak Tua Hunmo. Suaranya sedikit bergetar saat ia berkata, "Siapa yang akan maju selanjutnya?" ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan tidak keras, tetapi tampaknya memiliki kekuatan misterius yang dapat menggetarkan jiwa. Banyak pasang mata yang menyaksikan pertarungan di alam ciptaan itu pun mulai terlontar ke arah Xiaoyan. Kepala aula jiwa dan Pak Tua Hunmo bertukar pandang setelah melihat Xiaoyan. Pak Tua Hunmo menunjukkan ekspresi muram di wajahnya yang tua. Ia melangkah 2 langkah ke depan di depan semua orang dan berkata, "Kapak darah Xiaoyan, kau sangat terkenal saat itu. Namun, sekarang kau agak ketinggalan zaman," ucap Hunmo. "Kita akan tahu apakah aku sudah ketinggalan zaman setelah bertukar pukulan," ucap Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan masih sangat kaku, tetapi hatinya menjadi sedikit lebih serius. Terlepas dari betapa buruknya kata-kata Pak Tua Hunmo, memang ada alasan di baliknya. Karena jika dia bisa berlatih dengan normal sampai sekarang, dia bahkan tidak perlu mengkhawatirkan Hun Qianmo, apalagi Pak Tua Hunmo. Sebagai seorang jenius dari klan Zhao, dia dipenuhi dengan kebanggaan dan kepercayaan diri.
Namun sayangnya, kenyataan pada akhirnya pahit. Tidak mudah baginya untuk mempertahankan hidupnya setelah terperangkap dalam ilusi selama ribuan tahun. Peningkatan kekuatannya juga sangat lambat. Bahkan Pak Tua Hunmo yang berasal dari generasi muda klan Hun dapat melampauinya. Pak Tua Hunmo tertawa aneh setelah mendengar jawaban ini. Jubahnya berkibar tak tertiup angin sebelum ia berhenti di langit. Dogi yang besar dan dahsyat meletus dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap, kabut hitam menutupi langit yang jauh. Bahkan cahaya di seluruh pegunungan menjadi jauh lebih redup saat ini. Tekanan Dogi yang begitu dahsyat dari Pak Tua Hunmo membuat air liur orang-orang di sekitar pegunungan tertelan. Banyak mata yang terkejut tertuju pada Pak Tua Hunmo. Meskipun pertarungan di alam ciptaan itu bahkan lebih mengerikan, pertarungan itu terisolasi dari semua orang yang hadir. Kejutan dari pertarungan sebelumnya tak tertandingi dengan menyaksikan langsung Dogi tersebut. Doseng bintang 5 tingkat lanjut. Benar-benar ada banyak ahli dalam klan Hun, ucap beberapa orang di sekitar pegunungan. Beberapa tetua agung dari berbagai sekte itu mendesah pelan saat ini. Mereka benar-benar iri dengan fondasi klan Hun yang kokoh. Xiaochen itu dikabarkan berasal dari klan Xiao, tapi sepertinya akan agak sulit baginya untuk mengalahkan Pak Tua Hunmo. Ini memang akan menjadi pertarungan yang sengit, ucap beberapa orang di sekitar. Percakapan yang menyebar ke segala arah tidak membuat Xiaochen sedikit pun berfluktuasi. Saat ini, tatapannya hanya tertuju pada sosok di bawah awan hitam yang luas di langit. Ia menatap Pak Tua Hunmo, sementara rasa panas perlahan memenuhi matanya. Siapapun yang menentang kekuatan klan Xiao akan musnah, ucap Xiaochen. Xiaochen perlahan mengepalkan tangannya, dan kapak berlumuran darah setinggi 100 kaki tiba-tiba muncul. Warna merah menyala juga perlahan memenuhi matanya saat ini. Raungan rendah milik klan Xiao dari era sebelumnya menembus sejarah yang terkubur dan bergema selama ribuan tahun dengan cara yang mendidihkan darah.